Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara, kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab terakhir, yaitu bab 8. Ini adalah gabungan dari berbagai sumber saudara. Kemudian saya mengikuti apa yang koordinator buat di dalam RPS, bahwa di pertemuan terakhir, yaitu 2 kali, hari ini dan pekan depan, kita akan membahas mengenai desentralisasi, kemudian penilaian kinerja, dan yang terakhir nanti mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing, saudara. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai desentralisasi dan penilaian kinerja, khususnya untuk divisi yang berhubungan dengan investasi. Sedangkan untuk penentuan harga transfer, insya Allah akan saya bahas di pertemuan terakhir, yaitu pekan depan. Ya, baik, kita mulai, saudara. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah. Kalau bicara mengenai desentralisasi, pasti lawannya adalah sentralisasi. Kalau sentralisasi artinya terpusat. Ya, dulu negara kita adalah negara yang menganut sentralisasi. Semua keputusan ada di dalam pemerintahan pusat. Sedangkan sekarang kita sudah mengenal bahwa pemerintah daerah itu boleh mengambil keputusan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, sebenarnya Undang-Undang Otonomi Daerah ini adalah mengatur yang namanya adalah desentralisasi. Jadi mendelegasikan, saudara. Ya, sama seperti misalkan orang tua Anda. Orang tua Anda adalah pusat segala keputusan ya di dalam keluarga. Kemudian Anda diberi wewenang, misalkan Mbak Bunga. Bung, ini Ibu kasih uang 50.000, terserah mau dibelikan apa aja, yang penting untuk makan malam kita. Misalnya gitu. Nah, Bunga berpikir, wah ini makan malam ini cocoknya apa? Gudeg, bakmi, atau apa, terserah. Ini yang disebut dengan desentralisasi. Artinya, Bunga diberi kepercayaan atau wewenang, pendelegasian dari orang tua. Orang tua ini adalah manajer jenjang tertinggi di dalam suatu keluarga. Beda kalau misalkan ya di dalam contoh tadi, misalnya dalam keluarga Bunga dikasih uang 50.000, tapi orang tua sudah menetapkan, Bung, ini uang 50.000 tolong belikan nasi Padang. Nah, untuk makan malam kita. Nah, itu udah beda. Berarti harus beli nasi Padang kan begitu. Ini kalau kita memahami yang namanya desentralisasi. Gitu ya, saudara. Jadi pendelegasian dari jenjang manajer tingkat atas ke dalam manajer jenjang yang lebih rendah. Sehingga, saudara, di dalam desentralisasi pasti ada keuntungan atau kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya. Apa saja keuntungannya? Ada banyak, saudara. Yang pertama adalah akses ke informasi lokal lebih baik. Artinya apa? Artinya adalah dalam hal kita ingin mendapatkan informasi ke dalam di dalam pengambilan keputusan nantinya, ya, manajer tingkat bawah ini mempunyai ya informasi yang lebih lebih banyak dibandingkan dengan kalau misalkan modelnya adalah di dalam keputusan harus diambil oleh manajer yang lebih atas. Begitu, saudara. Jadi akses informasi lebih mudah, ya. Artinya karena yang tahu permasalahannya adalah di dalam manajer yang memang menghadapi permasalahan tersebut. Kan demikian, saudara. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan kognitif manajemen puncak. Apa itu kognitif? Kognitif adalah berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan otak kita. Artinya,
Setiap orang memiliki keterbatasan dalam kemampuannya. Ya, tadi contoh, orang tua Anda seharian sudah memikirkan hal yang banyak, mulai dari pekerjaan, mulai dari rumah, mulai dari tingkah laku anak dan lain sebagainya. Pastinya terbatas, sehingga pada malam hari, misalkan, loh kok tiba-tiba lupa untuk masak. Nah, disinilah ya contoh lagi apa namanya, saudara, karena lupa, sehingga pada saat dibutuhkan makan malam, baru tahu, oh ternyata kita kurang ini, ya tidak ada makan untuk malam ini, artinya memang tidak karena tidak masak dan lain sebagainya. Maka tadilah ada semacam delegasi. Bunga diperintahkan untuk membeli makan malam. Misalnya ini contoh demikian, saudara. Karena ya kita pahami bahwa manusia itu sangat terbatas. Sehebat apapun ya manajemen puncak ya atau manajemen jenjang tinggi itu pasti memiliki keterbatasan. Kemudian berikutnya adalah respon terhadap persoalan bisnis lebih tepat waktu. Kok bisa, Pak? Iya, karena yang menghadapi langsung adalah manajer tingkat bawah. Dia yang menghadapi. Contoh, misalkan yang berhubungan dengan pemasaran, pasti adalah manajer pemasaran. Sedangkan kalau misalkan harus menunggu keputusan dari manajer tingkat atas, jenjangnya sangat tinggi, saudara. Misalkan dari manajer pemasaran, di atasnya ada lagi, misalkan direktur pemasaran, kemudian direktur pemasaran harus berkonsultasi lagi dengan direktur utama, ya repot, saudara, lama. Padahal di dalam bisnis, segala sesuatunya itu harus direspon secepat mungkin. Ada masalah, harus direspon. Maka biasanya adalah desentralisasi ini adalah salah satu keuntungan jika memang perusahaan mempercayakan kepada manajer tingkat bawah. Kemudian berikutnya adalah karena sudah ada pemisahan, ada delegasi dari manajer tingkat atas, maka biasanya manajer tingkat atasnya atau manajemen pusat, dia akan lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang harus membutuhkan keputusan strategik. Misalkan bagaimana menghadapi persaingan yang sedemikian ketatnya saat ini. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan dia lebih strategik. Apakah kita harus menciptakan produk baru, inovasi baru. Ini adalah sekarang fokus dari manajemen pusat. Tidak lagi dia berpikir kepada operasional, bagaimana menghadapi customer yang pembayarannya telat, itu bukan bagian dari manajemen pusat, tetapi diserahkan saja ke level yang di bawahnya supaya itu dapat diselesaikan. Ya. Kemudian berikutnya ini merupakan sebagai bentuk pelatihan dan penilaian. Ya, bagaimana manajer dapat memecahkan masalah, menghadapi permasalahan, menemukan solusinya. Ini adalah salah satu bentuk pelatihan. Kemudian berikutnya yang keenam adalah motivasi. Motivasi bagi siapa? Motivasi bagi manajer yang diberi delegasi tadi untuk membuktikan bahwa ya saya mampu, bahwa saya bisa mengemban tugas ini, bahwa saya bisa meningkatkan ya performa atau kinerja dari divisi yang memang diberi delegasi tadi. Demikian juga apa? Nanti hubungannya dengan apa, saudara? Dengan yang namanya gaji. Ya, kalau hubungannya dengan gaji, kalau misalkan dia diberi delegasi dan dia bisa bisa membuktikan, pasti akan ada, wah nanti gaji saya naik, karir saya, jenjang saya akan meningkat dan lain sebagainya. Sehingga motivasi dan yang ketujuh ini juga, kalau keenam ada motivasi, yang ketujuh meningkatkan kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi dalam sisi positif, saudara. Ya tadi, karena termotivasi ingin membuktikan yang terbaik, ya maka pasti akan masing-masing divisi ini akan menunjukkan kinerja yang terbaiknya, kan demikian, saudara. Sehingga secara tidak langsung nanti akan meningkatkan kompetisi. Misalkan divisi A dengan divisi B, divisi C dengan divisi D, dan seterusnya. Mereka akan bersaing, tapi dengan persaingan yang sehat. Karena tujuannya sama, untuk bagaimana memajukan organisasi ini. Kan demikian, saudara. Ini adalah keuntungan dari desentralisasi. Kemudian, selain keuntungan, tadi saya sudah katakan ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Pastinya karena ya masing-masing divisi mengambil keputusannya sendiri-sendiri,
pasti hasil akhirnya adalah keputusannya parsial. Keputusan sendiri-sendiri, tidak saling terkait, kan gitu, Saudara. Ya, karena apa? Sudah ditetapkan oleh masing-masing manajer tadi. Akibat juga apa? Hal ini disebabkan karena apa? Karena tadi tidak adanya koordinasi yang baik ya antar divisi. Karena kalau misalkan sentralisasi, pasti semua data dari masing-masing divisi akan ngumpul ke dalam satu, yaitu manajer tingkat atas nanti akan digodok. Oh, kalau ada permasalahan di divisi A, permasalahan di divisi B, divisinya, mereka bisa mengambil keputusan yang melihat semua permasalahan yang ada. Kalau di sini tidak. Akibatnya apa ya tadi? Koordinasinya lemah. Kemudian tadi karena adanya motivasi, kemudian adanya meningkatkannya apa namanya kompetisi, maka pasti mereka memiliki perbedaan tujuan. Ya, selain ingin memajukan organisasi, pasti mereka ingin bagaimana caranya agar divisi mereka yang terbaik. Kan begitu, Saudara. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan tujuan nantinya. Kemudian yang keempat adalah sulit mengkomunikasikan ide. Ya, karena apa? Karena semua itu diserahkan kepada masing-masing manajer di divisinya, maka ya mereka hanya berkutat di dalam divisi itu saja. Padahal bisa saja divisi A memiliki ide yang bisa dipakai oleh divisi yang lain. Kan demikian, Saudara. Ya, sehingga ini menjadi apa, Saudara? Ide-ide itu hanya terfokus ke dalam satu bagian saja, Saudara. Ya, demikian, Saudara. Nah, mari kita lihat apa namanya permasalahan-permasalahannya ya khususnya kalau kita lihat di dalam investasi. Nah, unit desentralisasi, apa yang dimaksud dengan unit desentralisasi? Unit desentralisasi merupakan atau dilakukan dengan cara membentuk unit desentralisasi yang disebut divisi. Jadi nanti organisasi itu membentuk divisi-divisi, unit-unit. Ya, masing-masing diberikan wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan kan begitu, Saudara. Nah, biasanya Saudara, divisi dapat dibentuk berdasarkan wilayah. Kalau misalkan divisi pemasaran, maka nanti misalkan pemasarannya mengikuti wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta misalkan, atau DKI Jakarta misalkan. Atau nanti di pulau, ya Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nah demikian, Saudara. Jadi kita membentuk ya unit-unit desentralisasi tersebut atau membentuk divisi. Nah, membentuk divisi berdasarkan jenis tanggung jawabnya. Maka nanti akan ada muncul istilah responsibility center atau yang disebut dengan pusat pertanggungjawaban. Oh, nanti di dalam organisasi itu banyak pusat pertanggungjawabannya. Ya. Nah, unit organisasi tersebut atau divisi tadi akan dibebani apa? Dibebani tanggung jawab yang apa, Saudara? Ya, yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Memang nanti akan terlihat bahwa kok banyak ya Pak divisinya ya Pak ya. Kok setiap kali ada kegiatan muncul divisi baru, muncul unit baru misalnya demikian. Ya, itulah yang apa namanya desentralisasi, Saudara. Ya. Karena apa? Karena divisi dibentuk ya dibentuk apa? Dibentuk untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang beragam tadi, Saudara. Ya, kemudian macam-macam dari pusat pertanggungjawaban ada 4. Pertama adalah pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Bicara mengenai pusat biaya pasti adalah bagaimana divisi ini menekan biaya serendah mungkin. Sedangkan pusat pendapatan bagaimana mendapatkan pemasukan bagi perusahaan sebanyak-banyaknya. Sedangkan pusat laba ini lebih berhubungan dengan bagaimana ya laba yang didapat oleh perusahaan ini besar. Artinya menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pusat investasi. Nah, bagaimana pusat ini nanti mendapatkan atau memberikan keputusan investasi yang memang dapat dilakukan oleh perusahaan ya yang nanti investasi tadi memberikan keuntungan. Dan kita sudah belajar kemarin, Saudara. Ya, investasi bagaimana keputusan-keputusan yang diambil. Nah, 4
pusat pertanggungjawaban. Kita bahas satu persatu, saudara. Ya, kita bahas langsung dengan contoh di dalam laporan kinerja. Laporan kinerja atau performance report merupakan laporan yang berisi anggaran, kemudian realisasi, dan selisih antara anggaran dan realisasi tadi. Ya, anggaran ini berdasarkan taksiran kita. Kalau misalkan produk A ini akan mengeluarkan biaya sebesar 1.592.500, maka nanti akan kita bandingkan dengan yang namanya realisasi. Jadi kalau kita biasanya di UKM itu namanya nanti akan ada yang namanya pengajuan anggaran. Kalau mau ada kegiatan tertentu, misalkan ya ini mahasiswa unit SDP, studi dan penalaran, besok akan melakukan kegiatan yang namanya studi komparasi. Tapi secara online, saudara. Nah, kebetulan saya diminta untuk menjadi berpartisipasilah di dalam kegiatan tersebut sebagai moderator acara tersebut. Nah, mereka pasti akan membuat yang namanya anggaran. Anggaran itu adalah perkiraan-perkiraan biaya yang akan mereka keluarkan. Nanti setelah berjalannya waktu, ya atau selesainya acara tersebut, maka biasanya akan dibikin yang namanya LPJ. Nah, LPJ itu sebenarnya adalah kinerja, saudara. Laporan kinerja nanti akan membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Target peserta 200, ternyata yang daftar 199 kurang 1 orang kan? Oh, berarti kita pemasukannya kurang, yang tadinya harusnya targetnya adalah misalkan nih kalau bayar misalkan 200 kali 10.000, maka udah dapat adalah sebesar 2 juta. Tapi ternyata kita dapat hanya 1.900.000 saja. Karena apa? Ya, 1.990.000. Kenapa? Karena pesertanya kurang 1. Ini akan dibandingkan nanti. Begitu juga dengan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Contoh, misalkan kalau bicara mengenai pusat biaya tadi, misalkan untuk membayar sewa alat-alat untuk kegiatan atau acara secara online tadi, saudara. Ya, mulai dari paket Zoom-nya, ya, kemudian bagaimana data internetnya, kemudian bagaimana menggunakan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki ya peralatan yang memang memadai, misalkan seperti alat syuting kameranya dan lain sebagainya. Ini harus dihitung. Ya, ada perkiraan, kemudian ada realisasi. Nah, pusat biaya biasanya semakin realisasinya kecil, berarti kemampuan pusat biaya ini semakin baik. Jadi gitu, saudara. Kalau semakin kecil realisasinya, maka keterangannya kalau di sini adalah saya menyebutnya mudahnya adalah laba atau rugi, maka pastinya semakin kecil berarti kinerja di dalam pusat biaya itu dianggap baik. Demikian, saudara. Ya, kalau untuk bicara mengenai laporan kinerja. Lawan dari laporan kinerja pusat biaya itu adalah pusat laba dan pendapatan, yaitu berharap adanya realisasi dari pendapatannya itu lebih besar daripada apa, saudara? Daripada anggarannya. Tadi seperti tadi saya contohkan di awal. Kalau misalkan yang berhubungan dengan pendaftaran, kan pendapatan bagi UKM tadi. Ya kalau memang ada loh, saudara. Kemarin, tapi pada saat saya tanya katanya nggak ada. Ini saya hanya ilustrasikan. Kalau misalkan ada, misalkan bayarnya 10.000, targetnya 200 orang, berarti 2 juta harusnya pemasukan. Akan tetapi, ternyata apa, saudara? Akan tetapi, yang daftar hanya 199 orang saja. Maka pendapatannya hanya 1.990.000 saja. Nah, ini berarti apa, saudara? Berarti realisasinya lebih rendah daripada anggarannya. Ya. Begitu juga dengan penjualan. Kalau misalnya kita bicara di sini produk A. Produk A penjualannya anggarannya 3,4, tapi ternyata realisasinya 3,6. Oh, berarti kita mendapatkan apa? Keterangannya adalah laba atau ada surplus. Kemudian yang kedua adalah produk B, ternyata dari anggarannya 2.094.000, ternyata realisasinya adalah hanya 2.010.000, berarti turun.
Ya, berarti tidak sesuai dengan anggarannya sehingga keterangannya adalah rugi dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari semua produk, dalam hal ini adalah A, B, C, D, dari semua anggaran, total anggaran dengan total realisasinya, ternyata ada selisih masih positif sebesar 183.600. Demikian, saudara. Ya, ini kalau bicara mengenai laporan kinerja di pusat pendapatan. Demikian juga di dalam pusat di dalam pusat laba. Ini sama. Artinya di sini nanti yang akan dinilai adalah laba paling tinggi itu adalah yang bukan laba yang tinggi, labanya adalah positif, bukannya rugi. Itulah yang dianggap bahwa pusat laba kinerjanya baik. Artinya misalkan ini adalah anggaran labanya 9.500.000, ternyata realisasinya labanya hanya 9.400.000. Oh, berarti kinerjanya kurang baik karena keterangannya adalah rugi. Atau sebaliknya, misalkan anggarannya 9.500.000, labanya realisasinya adalah 9,7, berarti ada selisih 200.000. Ya, berarti ini laba. Ya, jadi kesimpulannya apa, saudara? Ini di luar dari pusat investasi, karena setelah ini akan membahas mengenai pusat investasi. Di dalam 3 pusat yang tadi sudah kita bahas, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, dan laba, ya, yang dinilai adalah jika pusat biaya, biayanya semakin kecil maka kinerjanya semakin baik, sedangkan pusat biaya pendapatan dan pusat laba itu kebalikannya. Semakin besar pendapatannya maka kinerjanya semakin baik. Demikian, saudara. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bunga, Bisa, Pak. kemudian siapa lagi ini tadi ini? Dita dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Laras, Tangkas, Mas Tangkas? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Oke, baik. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan pusat investasi? Kalau kita bicara mengenai pusat investasi, selain nanti kita memperhitungkan yang namanya laba atau rugi dari investasi kita, biasanya juga bisa diukur dengan yang namanya ROI, ya. Pengukuran kinerja pusat investasi, ya. Kalau misalkan contoh beberapa investasi yang kemarin sudah kita bahas di dalam bab-bab sebelumnya, itu kita pasti mencari adalah investasi yang memberikan hasil tertinggi, seperti misalnya net present value dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di lain itu, kita juga bisa mengukur dengan menggunakan yang namanya ROI, yaitu Return on Investment. Apa itu? Yaitu tingkat pengembalian investasi. Kalau kita menginvestasikan sekian rupiah, berapa toh tingkat pengembaliannya? Nah, rumus untuk ROI setelah diringkas, ini adalah didapat dari laba operasi dibagi dengan rata aktiva operasi. Berarti rata-rata aktiva operasi yang digunakan untuk investasi tadi, saudara. Nah, rumus ROI, yaitu laba operasi dibagi dengan rata, ini didapat sebenarnya dari 2 rumus. Yaitu pertama adalah rumus margin laba operasi, yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan, ini ada disebut dengan margin laba operasi, dan perkalian dari ya dengan apa, dengan penjualan dibagi rata aktiva operasi, yang ini merupakan rumus dari perputaran aktiva, aset turnover, yaitu didapat dari penjualan dibagi dengan rata. Maka kalau di 2 rumus ini kita sederhanakan, maka penjualan ini kita bagi dengan atau kita coret dengan penjualan yang ada di atas. Sehingga nanti kalau ini sudah habis, maka muncullah menjadi laba operasi dibagi rata aktiva operasi yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Nah, begitu ya, saudara ya. Jadi ROI itu juga didapat dari ya tadi margin laba operasi dikali dengan perputaran aktiva operasi. Jadi kalau nanti Anda di dalam soal ujian informasinya adalah labanya diketahui, rata aktiva operasinya diketahui, kemudian penjualannya diketahui, ya bisa Anda langsung gunakan ini. Jadi labanya penjualannya tidak perlu Anda masukkan. Tapi kalau Anda diminta untuk menghitung semuanya satu-satu, berapa margin laba operasinya, berapa perputaran aktivanya, maka Anda harus bisa hitung ya dengan menggunakan
dua rumus ini yang nanti kalau dimasukkan ke dalam rumus ROI menjadi satu rumus. Ya, demikian. Ya, misalkan ini saudara. Kita lihat ada dua divisi, yaitu divisi elektronik dan divisi buku. Jika kita perhatikan di tahun 2001 dan tahun 2002, penjualan divisi elektronik di tahun 2001, kemudian di tahun 2002 mengalami peningkatan. Tahun 2001 divisi elektronik penjualannya 30 juta. Sedangkan di tahun 2002 penjualannya 40 juta. Laba operasi di tahun 2001 1,8, sedangkan laba operasi di tahun 2002 sebesar 2 juta. Artinya laba operasinya naik. Ini nampak dari adanya kenaikan penjualan. Ingat saudara, kalau saya bicara mengenai kenaikan penjualan itu berarti unitnya yang naik, bukan harganya yang kita naikkan. Kenapa saudara? Karena kalau misalkan harganya yang kita naikkan, maka tidak ada pengaruh di dalam biaya variabel. Tapi kalau unitnya yang naik, maka pastinya biaya variabel juga akan ikut naik. Karena semakin banyak unit yang terjual, maka semakin banyak biaya variabelnya. Ini cara kita memahaminya. Ya, jadi karena di dalam pertemuan sebelumnya saya sudah mengingatkan itu juga. Jadi kalau bicara mengenai penjualan yang naik, itu adalah asumsinya adalah unitnya naik, unit yang terjualnya naik, bukan harga jualnya yang kita naikkan. Demikian saudara. Kemudian berikutnya, ya, ROI di tahun 2001 untuk divisi elektronik 18%. Sedangkan di tahun 2002 naik menjadi 20%. Ya, kita ambil aja dengan laba operasi dibagi rata aktiva operasi yang di tahun 2001 dan 2002 sama. Sedangkan divisi buku ya, dengan data yang sama, yaitu penjualan, laba operasi, rata aktiva operasi di tahun 2001 dan 2002, ROI-nya adalah 18% dan 15%. Kalau kita lihat kinerja divisi elektronik, kalau hanya melihat dasarnya adalah dari persentase ROI, maka kita mengatakan bahwa divisi elektronik itu baik karena ada peningkatan ROI-nya. Dan kalau kita hanya melihat dari angka, kita mengatakan bahwa divisi buku ini mengalami penurunan. Tapi apakah hanya itu saja, saudara, yang harus kita analisa? Kan tidak. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa langsung menetapkan bahwa divisi buku ini adalah mengalami penurunan, kan demikian saudara. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus sebentar. Saudara ya, saya mumpung ingat tiba-tiba teringat. Oke, saudara, selanjutnya saudara. Nah, sehingga saudara, kita akan melihat nanti, ya, kita akan melihat dari margin masing-masing divisi elektronik dan perputarannya, ya, ternyata kita menemukan bahwa margin divisi elektronik tahun 2001 yaitu sebesar 6%, sedangkan perputarannya adalah 3 kali. Sehingga ini didapatlah ROI-nya adalah 18%. Jadi kalau kita masukkan tadi
data ini, coba sebentar, saya kembali lagi. Nah, ini rumus untuk mendapatkan margin laba, yaitu dari laba dibagi dengan penjualan. Sedangkan perputaran aktifanya dari penjualan dibagi dengan rata. Maka dengan data ini, saudara, ya, penjualan dibagi dengan rata, berarti maksudnya perputaran, yaitu 3 kali. Kan demikian, saudara. Sedangkan untuk margin laba operasi dapat dari laba operasi 1,8 dibagi dengan 30 juta. Ketemulah yaitu 6%. Ya. Nah, 6% dikali dengan 3 kalinya ini perputarannya, maka didapatlah ROI sebesar 18%. Gitu ya caranya. Cara membaca tabel ini adalah, Pak, ini maksudnya apa, Pak? Saya hanya merinci dari apa yang sudah didapatkan ini, angka 18%, 18%, 20%, dan 15%. Tapi di sini saya merinci lagi bahwa margin masing-masing divisi, yaitu di sini adalah 6%, kemudian elektronik di tahun 2002 5%. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya, kalau tadi kita melihat dari data yang tadi awal, bahwa divisi elektronik ROI-nya naik. Kan begitu, saudara? Dari 18 ke 20. Sedangkan divisi buku dari 18 turun menjadi 15%. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ke dalam margin, baik divisi elektronik maupun divisi buku ternyata mengalami penurunan. Divisi elektronik marginnya turun 1%. Sedangkan divisi buku marginnya turun 0,5%. Nah, kalau Anda melihat datanya ini dari sisi marginnya, berarti sebenarnya divisi buku itu tidak jelek-jelek banget. Dia turunnya cuma 0,5%. Kan begitu, saudara? Dibandingkan dengan divisi elektronik. Akan tetapi kalau kita lihat perputaran ya aktiva tetap yang digunakan untuk investasi, divisi elektronik di tahun 2001 dia hanya 3 kali digunakan perputarannya, saudara. Sedangkan di tahun 2002 dia naik 4 kali. Sedangkan divisi buku ya perputaran aktiva di masing-masing divisi itu lebih baik lagi. Setiap tahunnya dia digunakan 6 kali. Lebih banyak berarti, saudara. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya divisi buku ini pun juga ya dari sisi dia menggunakan aset ini untuk investasi itu pun juga sering. Artinya bagus, dia manfaatkan betul. Kalau ini kan hanya 3 kali dan 4 kali. Tapi kalau kita melihat dari hasil ROI-nya memang ya dari hasil ROI-nya mengalami penurunan dari tahun 2001 ke tahun 2002 khususnya di divisi buku. Nah, kalau kita bicara hasil ini, ya kita nanti harus mengambil keputusan. Apa ini keputusannya? Atau kalau kita mau lihat kinerjanya, kita tidak hanya sekedar melihat dari hasil perhitungan ROI yang langsung ketemu sekian persen. Tapi kita juga mempertimbangkan faktor-faktor lain ya, yang tadi yang membentuk ROI tadi, saudara. Kan demikian. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, ya di dalam ROI juga perlu dikendalikan, ya dikendalikan. Apa yang dikendalikannya? Yang pastinya adalah karena ROI itu dipengaruhi oleh penjualan, juga dipengaruhi oleh biaya, dan juga dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan. Kita lihat dari mana, Pak, penjualan kok berpengaruh. Lihat, kalau bicara penjualan, pasti kita bagaimana untuk menaikkan ROI, pasti berpikir penjualan ini kita naikkan. Betul nggak, saudara? Sedangkan kalau bicara mengenai biaya, kita akan bermain di dalam atau berpikir di dalam menentukan laba operasi. Selama laba operasi ingin kita naikkan, maka penjualannya harus dinaikkan, biayanya harus ditekan. Kan demikian, saudara.
supaya laba operasinya besar. Atau kalau misalkan pendapatannya tetap, biayanya juga harus diturunkan semaksimal mungkin. Supaya apa? Labanya juga meningkat. Kan demikian, saudara, cara kita berpikir. Sedangkan investasi adalah berhubungan dengan apa? Ini, bagaimana penggunaan aktiva, bagaimana kita berinvestasi di aktiva, ini pun juga harus dipertimbangkan. Sehingga, ya, disinilah ada cara untuk bagaimana kita mengendalikan ROI tadi. Dengan cara apa tadi? Menaikkan penjualan, menurunkan biaya, dan menurunkan aktiva operasi. Karena semakin aktiva operasi ini, rata aktiva operasi ini kecil, pembaginya kecil, maka hasilnya akan besar, saudara. Coba dilihat dari rumus ini, saudara. Kalau laba operasinya naik, penjualannya juga naik, kan demikian, saudara? Ya, dia nanti hasilnya tidak akan sebesar daripada kalau misalkan di sini laba operasinya naik tetapi penjualannya tidak naik, misalnya demikian, saudara. Ini hasilnya nanti akan atur. Nanti kita akan lihat contoh di dalam perhitungannya. Atau di dalam ini, saudara, semakin aktiva operasi ini kita turunkan, artinya rata aktiva operasinya kecil, maka nilai, ya, aktiva turnover atau perputaran aktivanya akan semakin besar. Sehingga kalau ini semakin besar, hasil ROI-nya akan besar. Ya, ini contoh nih, contoh. Kita lihat. Sebuah perusahaan misalkan memiliki laba bersih operasi 200 juta. Penjualannya adalah 2 juta. 2 miliar. Berarti kalau laba operasi adalah 200 juta, berarti ini sudah termasuk HPP, ya, atau margin kontribusinya, dan biaya tetapnya sudah masuk, saudara, karena masuk ke dalam laba bersih operasi. Kemudian rata aktiva operasi yang digunakan untuk investasi adalah 1 miliar. Ya. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam masing-masing rumus, maka didapatlah ROI-nya sama dengan 20%. 20% dapat dari 10%, yaitu 2 juta dibagi 2 miliar, kemudian dikali dengan 2 juta kali 2 miliar dikali dengan 1 miliar, ketemu dengan 2. Sehingga 10% dikali 2 sama dengan 20%. Ini adalah kondisi mula-mula. Kemudian bagaimana, Pak, kalau kita ingin menaikkan ROI? Dengan cara adalah menaikkan penjualan. Nah, ini contoh. Jika manajer pemasaran mampu menaikkan kinerja penjualan dari 2 miliar menjadi 2,2 miliar atau 2 miliar 200 juta, maka laba operasinya juga naik dari 200 juta, ya, menjadi 240 juta. Ini kembali lagi, kalau bicara mengenai kenaikan penjualan berarti bukan harga jualnya yang dinaikkan, tapi unitnya yang naik. Maka kalau unitnya naik, otomatis biaya variabelnya juga akan naik, saudara. Oleh karena itu, ROI-nya 240 juta, yaitu laba operasi, dibagi dengan penjualannya 2,2, dikali dengan 2,2, nilai penjualannya yang naik, dibagi dengan rata aktiva. Artinya aktivanya itu tidak mengalami perubahan. Ya. Tidak mengalami perubahan sehingga kita bisa menghitung ROI-nya adalah 24%, didapat dari 10,91% kali 2,2. Kurang lebih adalah 24%. Nah, 24% ini berarti kan naik. Sebelumnya 20%, sekarang 24%. Nah, oleh karena itu cara kita untuk mengendalikan ROI adalah satu, menaikkan penjualannya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana untuk menaikkan ROI selain menaikkan penjualan bisa dengan cara menurunkan biaya. Nah, dianggap manajer mampu mengurangi biaya sebesar 20 juta. Maka laba bersih operasi mengalami kenaikan dari 200 juta menjadi 220 juta. Artinya biaya operasionalnya turun 20 juta. Sehingga laba operasinya naik. Kan begitu, saudara? Sehingga kita masukkan laba operasi dibagi dengan penjualannya, karena penjualannya tetap tidak mengalami perubahan, dikali dengan penjualan dibagi dengan rata aktiva operasi yang juga tidak mengalami perubahan. Jadi yang hanya mengalami perubahan hanyalah di laba operasionalnya. Karena adanya
biaya yang turun, maka labanya naik. Kan demikian, saudara. Sedangkan untuk penjualan dan saudara, aktiva operasinya tetap. Sehingga didapatlah ROI-nya 22%. Jadi naik dari 20% menjadi 22%. Sedangkan yang terakhir adalah mengurangi aktiva operasi, menurunkan. Jika manajer perusahaan mampu mengurangi aktiva operasi dari 1M menjadi 800 juta. Dengan asumsi tadi penjualannya tetap, laba operasinya tetap. Maka 200 jutanya laba operasi mula-mula tadi dibagi dengan penjualannya 2M dikali dengan penjualan 2M dibagi dengan 800 juta, yaitu penggunaan aktiva operasi atau rata aktiva operasi. Sehingga ROI-nya menjadi 25%. Demikian, saudara. Sampai di sini bisa dipahami? Konfirmasi saja saya. Alhamdulillah sakit, Pak. Bisa ya? Ya, alhamdulillah kalau bisa. Yang lainnya? Bisa ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kita akan lihat kelebihan-kelebihan ROI. Bahwa ROI itu adalah mendorong manajer untuk memusatkan perhatian antara hubungan penjualan, biaya, dan investasi. Lihat skenario A. Apa skenario A? Meningkatkan penjualan. Ya, maka kalau penjualannya ini meningkat, ya pastinya bagaimana biaya itu juga pastinya akan meningkat, tapi ya semakin penjualannya yang besar, ya peningkatannya besar, biayanya pun juga akan meningkat, tapi tetap akan mendapatkan keuntungan yang besar juga bagi perusahaan, kan demikian, saudara. Karena relatif biayanya hanya naik di variabelnya saja. Kemudian yang kedua adalah mendorong efisiensi biaya. Ya tadi kita lihat skenario B. Kemudian yang ketiga, mengurangi investasi yang berlebihan pada aktiva operasi. Jadi kita akan melihat aktiva-aktiva apa aja yang tidak perlu kita gunakan, ya jangan digunakan. Ya cukup yang kita gunakan adalah yang memang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan. Nah, demikian. Jadi kelebihan ROI ini adalah mendorong manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi, mendorong terciptanya efisiensi biaya, kemudian mendorong terciptanya investasi-investasi yang digunakan, khususnya penggunaan aset tetap tadi, ya, yang tidak bermanfaat, jadi tidak perlu kita gunakan. Ini kelebihan ROI. Kelemahannya ROI, apa, saudara? Yaitu mencegah manajer untuk berinvestasi dalam proyek yang menurunkan ROI divisi. Meskipun investasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan perusahaan. Ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya demikian, saudara. Kalau tingkat ukuran dari divisi itu adalah hanya ROI, maka manajer akan berpusat kepada atau fokus kepada manakah ROI yang paling besar bagi divisi tersebut. Sedangkan kalau ada investasi yang memang ROI-nya turun, tetapi dia mampu meningkatkan laba organisasi secara menyeluruh, itu nanti manajer akan mikir-mikir lagi, saudara. Waduh, kalau saya misalkan milih investasi ini, memang bagi perusahaan labanya besar, tapi bagi saya ukuran kinerja saya itu kecil. Nanti saya dianggap oleh perusahaan tidak memiliki kemampuan di dalam menjalankan tugas ini. Ya, jadi dilema, saudara. Nah, oleh karena itu biasanya manajer ya samalah seperti Anda. Misalkan kita dalam satu organisasi. Anda ingin menunjukkan Anda adalah yang terbaik. Ini hal yang wajar karena hubungannya apa? Kayak tadi dengan insentif, gaji. Ya. Tapi bagaimana, Pak, kalau misalkan
ternyata dari perusahaan ini labanya meningkat. Kan itu keseluruhan. Nanti jangan-jangan kerja saya tidak dinilai. Padahal sebenarnya saya memutuskan untuk berinvestasi di alternatif ini adalah dapat meningkatkan kemampuan laba dari perusahaan. Tapi kalau dilihat hanya dari divisi saya saja, itu nanti dianggap tidak baik. Kan demikian, saudara. Nah, sebagai contoh demikian, saudara. Misalkan ada divisi produk A saat ini memiliki peluang untuk investasi di 2 proyek, antara proyek 1 dan proyek 2. Nilai investasinya di proyek 1 adalah 200 juta, tapi laba operasinya 26 juta, lebih tinggi. Akan tetapi ROI-nya yang didapat di proyek 1 itu adalah hanya 13%. Sedangkan proyek 2, investasinya 80 juta, sedangkan laba operasionalnya adalah hanya 12.800.000. Kalau kita tidak melihat di dalam persentase ROI, maka kita pasti akan milih adalah proyek 1. Kenapa? Karena labanya paling tinggi, kan gitu, saudara. Kalau kita mengacu kepada materi-materi kita sebelumnya. Betul ya, saudara ya? Ini. Akan tetapi kalau kita melihat ROI, ternyata proyek 1 hanya 13%, lebih rendah daripada proyek 2 yang ROI-nya itu 16%. Nah, bagaimanakah keputusannya akan diambil? Kan demikian, saudara. Kalau kita lihat sekarang ini, misalkan divisi ini saat ini memiliki ROI sebesar 15% yang didapat dari investasi 1 miliar dan memperoleh laba operasional sebesar 150 juta. Ini, saudara, nih. Ini kalau kita perhatikan. Ya, kalau kita perhatikan saat ini perusahaan ROI-nya, bukan perusahaan, tapi divisi mempunyai ROI sebesar 15%. Kalau diminta untuk memilih dari 1 atau 2 proyek ini, atau proyek 1 atau proyek 2 ini, maka apa yang akan dipilih? Nah, kalau misalkan berdasarkan data yang kita miliki, misalkan harus lebih besar daripada ROI yang dimiliki, maka kita akan milih proyek 2. Kan demikian, saudara. Ini kalau kita bicara yang gampangnya, saudara. Nah, kemudian misalkan dari tingkat kembalian minimum 10%, oleh karena itu dana yang tidak dipakai akan diinvestasikan oleh kantor pusat untuk menghasilkan kembalian sebesar 10% juga. Nah, maka bagaimana cara kita untuk memutuskan atau memilih investasi yang akan kita tentukan? Ya, kalau misalkan berdasarkan ROI, ya kita akan mencari adalah ROI yang terbesar. Ya, ini contohnya. Misalkan alternatif A, laba operasinya adalah 176 juta, aktiva operasinya adalah 1,2, ketemu ROI-nya adalah 14,67%. Ini alternatif A adalah membeli atau memilih proyek proyek 1. Misalkan nih contoh, saudara. Kemudian alternatif B adalah ya memilih proyek 2 misalkan, yaitu mendapatkan ROI-nya adalah 15,07%. Sedangkan proyek C ini adalah ya melakukan investasi di 2 proyek 1 dan proyek 2. Maka hasilnya adalah ROI-nya 14,75%. Sedangkan di proyek D, ini adalah proyek yang sedang kita jalani. Jadi proyek mula-mula yaitu 15%. Kalau kita melihat dari data yang ada, saudara, maka ROI yang investasi yang akan kita pilih yang mana? Yang pastinya adalah yang memberikan tingkat ROI lebih besar. Berarti kita akan pilih yang B, yaitu hanya memilih proyek 2 saja. Coba Anda lihat di bukunya Pak Kris penjelasannya. Ya. Oke, sebentar dulu.
Oke. Kemudian berikut dari apa yang tadi saya jelaskan, maka penjelasannya demikian. Yang kedua, ini yang pertama tadi kita sudah datanya adalah mencegah manajer untuk berinvestasi dalam proyek yang menurunkan ROI divisi, ya, meskipun investasi tersebut dapat meningkatkan kemampu labaan. Ini contoh, ya. Ini proyek 1 dan proyek 2, kemampu labaannya proyek 2 lebih tinggi, ya. Padahal laba operasionalnya saudara, lebih ini lebih kecil, ya. Jadi laba operasional itu 176, ya, didapat dari, ya, laba operasi mula-mula yang ada yang sekarang ini dimiliki oleh perusahaan kan ini, saudara, ya, yaitu investasi 1M, kemudian laba operasionalnya 150. Kalau perusahaan memilih proyek 1, ini kalau memilih proyek 1, maka perusahaan akan ada penambahan investasi dari 1 miliar menjadi 1,2. Karena yang sudah berjalan ini tetap harus kita perhitungkan. Sehingga laba operasinya dari 150 menjadi 176 karena ada tambahan 26 juta. Nah, kalau kita hitung ROI-nya adalah 14,67, yaitu laba operasi dibagi dengan rata operasi, yaitu 176 dibagi 1,2. Sedangkan B, berarti alternatif B. Kembali, caranya adalah perusahaan saat ini berinvestasi dengan nilai 1M, laba operasionalnya adalah 150. Kalau ada proyek 2, maka ada penambahan cuma 80 juta, maka menjadi 1 miliar 80 juta. Laba operasionalnya adalah 162.800. Nah ini. Sehingga kalau dibagi 162.800 dibagi 1 miliar 80 ketemu 15,07. Yang D, ini yang C nanti saya jelaskan, yang D, ini apa yang D? Yang D adalah mula-mulanya tadi, ya, investasi yang sudah dijalankan. Sedangkan yang C adalah kalau dua-duanya dipilih, maka dijumlahkan 200 ditambah 80, 280 ditambahkan 1 miliar, maka 1 miliar 280. Kemudian 26 ditambah dengan 12.800 ketemu adalah 38.800. Ditambah dengan 180, maka didapat berapa? 188.800. Nah, kalau dijumlahkan milih dua-duanya, proyek 1 dan proyek 2 dijalankan, berarti kita ada 3 proyek dengan proyek yang mula-mula ini yang tidak yang sebelumnya sudah dijalankan. Tapi ternyata hasilnya malah turun, yaitu 14,75. Padahal kita punya 15% saat ini. Oleh karena itu apa, saudara? Dana yang tersisa tadi sebaiknya digunakan untuk investasi apa? Yaitu pilih yang alternatif kedua, yaitu proyek 2 lah yang akan kita pilih. Demikian, saudara, cara menganalisanya. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua adalah mendorong manajer memusatkan perhatian pada kegiatan jangka pendek untuk biaya berjangka panjang. Jadi hanya jangka pendek saja yang dipikirkan. Ya. Misalkan, untuk mendongkrak angka ROI, manajer memutuskan untuk melakukan tindakan sebagai berikut. Mengistirahatkan 5 orang staf penjualan yang bergaji paling besar. Ya. Jadi kita hanya berpikir saat ini saja, jangka pendek. Padahal bisa saja 5 orang ini, ya, walaupun bergaji paling besar, tapi dia juga mampu meningkatkan kinerja. Jadi kerjanya juga cukup baik. Kemudian memotong anggaran advertensi untuk kuartal keempat sebesar 50%. Menunda seluruh promosi divisi dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita menunda. Ada penghematan tapi dengan cara menunda promosi. Karena kalau promosi pasti akan ada berhubungan dengan kenaikan gaji. Kemudian mengurangi anggaran pemeliharaan preventif. Preventif adalah pencegahan, ya berarti langsung dikurangi 75%, dan menggunakan bahan baku yang lebih murah untuk produksi kuartal keempat. Jadi bagaimana ini ROI ini pokoknya bagaimana menciptakan, ya, agar ROI-nya naik tetapi tindakan-tindakannya itu sifatnya adalah jangka pendek. Bahan baku yang dipakai lebih murah, berarti kan biaya bahan bakunya sedikit kan gitu, saudara. Kemudian promosi, anggaran pemeliharaan juga dikurangi, berarti biayanya juga akan berkurang. Promosi juga akibatnya apa? Yang tadinya karyawannya ini menjadi dia naik jenjangnya tapi ditunda. Nah, ini nanti akan menyebabkan apa? Jangka pendeknya, jangka panjangnya apa?
karyawan jadi males-malesan. Ah, ngapain saya kerja keras dengan kerja biasa, gaji saya sama. Kan begitu, saudara. Kalau kita di organisasi yang senangannya menunda-nunda promosi, maka biasanya nanti akan mengakibatkan apa? Kinerja dari karyawan tersebut akan tidak sesemangat kalau memang sudah ada janji bahwa dia akan mendapatkan promosi atau berhubungan dengan gaji yang akan semakin besar. Kan demikian, saudara. Ya, oke. Nah, kita lihat, saudara, setelah kita bicara mengenai ROI, maka berikutnya adalah kita akan bicara mengenai yang namanya residual income. Apa itu residual income? Residual income adalah laba bersih operasi yang diperoleh dari sebuah pusat investasi di atas tingkat kembalian minimum minimum aktiva operasi. Jadi nanti kita menghitung sisa dari, karena gini kan, dibacanya gini, laba operasi adalah laba bersih operasi yang diperoleh oleh sebuah pusat investasi di atas tingkat kembalian minimumnya. Ya, jadi nanti akan berapakah nilai dari residual income ini, saudara. Sedangkan kalau economic value added itu merupakan konsep sejenis namun memiliki beberapa perbedaan dibandingkan RI. Nah, ini nggak akan kita bahas, saudara, yang economic value added. Kita akan bicara mengenai yang residual income. Ini hanya untuk info saja, karena beberapa kadang-kadang residual income ini dianggap sama dengan economic value added. Sebetulnya ini berbeda, saudara. Ya, baik, kita lihat yang residual income. Ya, kita lihat di dalam sebuah data yang dimiliki oleh PT Banjarnegara Divisi A untuk penilaian kinerja. Rata aktiva operasi yang digunakan oleh Divisi A adalah 2 miliar. Dari penggunaan aktiva operasi tersebut didapat laba operasional bersih sebesar 400 juta. Kemudian ditetapkan tingkat kembalian minimal dari perusahaan hanyalah 15%. Maka kita akan hitung dulu ROI-nya. ROI adalah sebesar dari 400 juta laba dibagi dengan rata-rata aktiva operasi, yaitu 2 miliar. 400 dibagi dengan 2 miliar sama dengan 20%. Ya. Sedangkan residual income rata aktiva tetapnya sama. Laba operasinya juga sama. Cuma yang membedakan adalah bahwa tingkat kembalian minimum yang diharapkan dari investasi tadi adalah 15%. Jadi 15% dari penggunaan aktiva, yaitu 300 juta. Maka kalau dibandingkan dengan laba bersih operasi, maka tadi saya bilang adalah selisihnya, maka didapatlah residual income itu adalah 100 juta. Residual, ya, nilai sisa, kan gitu, kalau kita bicara mengenai aktiva tetap, khususnya untuk bicara depresiasi. Residu, nah berarti nilai sisa. Nah, income, pendapatan atau laba, berarti laba dari sisa investasi. Nah, di dalam menghitung residual income, beda dengan ROI. Kalau ROI adalah berdasarkan hasilnya persentase, tapi kalau residual income, hasilnya adalah nilai absolut. Yaitu berapa, saudara? Ya, harusnya nilainya bulat. Dari 400 dikurangi 300, ketemulah 100 juta residual income-nya. Ya. Nah, cara kita memahaminya adalah apa? Tadi kalau ROI kita hanya lihat dari angka persentasenya semakin tinggi, tapi kalau RI itu nilai absolutnya itu adalah nilai sisanya itu semakin besar. Nah, kelebihan RI ini bisa kita lihat. RI mendorong manajer untuk melakukan investasi yang selain menguntungkan divisi, juga menguntungkan perusahaan secara keseluruhan ini, saudara. Kalau dia melihat RI-nya adalah 20%, berarti lebih tinggi daripada tingkat minimum yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu hanya 15%. Lebih tinggi nih divisinya dia.
Sedangkan dari residual income juga, dia juga memberikan sisa, yaitu nilai sisa dari investasi ini 100 juta. Artinya keuntungan bagi organisasi, ya ini kalau dilihat dari standar yang ditetapkan, kita masih memiliki nilai lebih, yaitu 100 juta. Kan demikian, saudara, pemahamannya. Nah, dari proyek 1 dan proyek 2 ini, misalkan ada contoh, misalkan residual income proyek 1, dari contoh soal yang ini loh, saudara, ini yang tadi sebelumnya. Mana? Nah, ini ya, ini datanya. Lihat laba operasinya adalah 26 juta dan 12.800.000, maka kita lihat proyek 1, kita hitung residual income-nya adalah 26 juta dikurangi dengan 0,1 kali dengan 200 juta. Ya. 0,1 adalah tingkat kembalian minimal. Ya. Ketemulah adalah 6 juta untuk proyek 1. Sedangkan proyek 2 4.800.000. Nah, sedangkan kalau kita masukkan ke dalam alternatif A, B, C, D, ya, yaitu apa, saudara? A milih proyek 1, B memilih proyek 2, D memilih tidak pilih proyek salah satunya karena kita sudah punya proyek yang sudah berjalan, sedangkan C-nya adalah menjalankan proyek 1 dan 2, artinya milih proyek 1 dan proyek 2. Nah, dari hasil residual income, kalau tadi ROI, kalau kita melihat hanya ROI saja, kita memilih adalah hanya investasi di proyek 2. Karena tingkat pengembaliannya yaitu 15,07%. Lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau dengan menggunakan residual income, ya ternyata ya residual income tertinggi adalah kalau kita menjalankan kedua proyek tersebut. Artinya kita berinvestasi 2 proyek tadi plus dengan proyek yang sudah ada. Maka residual income-nya adalah 60.800.000 dan ini lebih menguntungkan. Dari sisi organisasi secara menyeluruh itu lebih menguntungkan. Dengan walaupun kinerja ROI-nya lebih kecil, tetapi kan tidak jauh berbeda, tidak jauh banget, saudara. Kalau tadi 15,07, kalau ini adalah kalau nggak salah 14,75, hanya selisih sekitar 0,32%, saudara. Tetapi, saudara, apa? Keuntungan yang didapat oleh organisasi lebih tinggi. Nah, ini kalau kita bicara mengenai residual income. Nah, bagaimana Pak kalau kelemahannya? Kalau tadi adalah kelemahannya, kelebihannya sekarang adalah kelemahannya. Nah, metode residual income merupakan metode pengukur kemampuan secara absolut. Dengan demikian, perbandingan langsung 2 pusat investasi menjadi tidak adil. Karena jumlah investasi, yaitu aktiva operasi yang digunakan oleh masing-masing divisi tidak sama. Yang tadi menggunakan divisi A 300 juta, divisi B 50 juta. Nah, ini contoh. Jadi tidak adil. Laba operasinya 30 juta, sedangkan ini adalah 6 juta. Pengembalian minimalnya adalah 24 juta, ini 4 juta, sehingga residual income-nya adalah 6 juta dan 2 juta. Tapi kalau dilihat persentase residual income adalah 2% untuk divisi A, 4% divisi B. Tapi kalau kita lihat dari rata yang digunakan, ya nggak adil, karena yang satu 300 juta, yang satu 50 juta, kan demikian, saudara. Karena jumlah investasinya atau aktiva operasi yang digunakan tidak sama. Nah, pengembalian minimalnya ini didapat dari berapa? Misalnya 8% dikali aktiva operasi, yaitu aktiva operasinya adalah 300 juta, ketemu 24 juta. Residual return didapat dari RI dibagi dengan aktiva operasi. RI-nya berapa? 6 juta dibagi dengan aktiva operasinya yaitu 30 juta. 6 dibagi 30 juta sama dengan 2%. Ya. Sedangkan ini adalah 2 juta dibagi 6 juta. Ketemu 2 juta dibagi dengan 50 juta, ketemu adalah 4%. Demikian, saudara. Ya, kelemahan dari RI. Jadi karena
Kalau dilihat dari nilai aset yang digunakan atau aktiva operasi yang digunakan, baik divisi A dan divisi B ini tidak adil. Yang satu besar, yang satu kecil. Demikian. Ya. Selesai sudah materi kita hari ini, karena nanti yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan transfer pricing atau harga transfer. Demikian saudara, ya, kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini hanya kinerja dilihat dari ROI-nya dan residual income. RI nilai absolut yaitu angkanya rupiah sekian berapa, misalnya sekian rupiah atau dolar. Sedangkan kalau ROI adalah dari ini, saudara, dari apa namanya, persentase. Ya, demikian saudara. Ada yang mau ditanyakan? Bunga, Regina, Intan, Viani, Ariana, Sifwa, Laras, Yulinda, Rolamida, Dita, Malina, Nesa, Husnul, Tangkas. Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yakin ya? Oke. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita. Pekan depan kita tinggal lanjut transfer pricing. Baik, saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak.